Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuru. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza iqbalul lailik wa idbarun naharik wa aswatu da'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah ibu khairul mahad muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore yang mulia hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kemudahan tentunya langkah kaki panjenengan menuju rumah Allah ini tidak lain kecuali diniatkan ya, untuk memenuhi undangan ya, dalam rangka majelis ilmu. Dan insya Allah setiap langkah kaki seorang hamba yang dilangkahkan menuju majelis ilmu, bahkan niat dari rumah untuk berangkat memang niatnya untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, ini termasuk ciri hamba-hamba yang senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biinilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipermudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Man sahala tariqan yalibu fihi ilman sahalallahu min tariqil jannah. Siapa yang dari rumah memang niatnya tidak ada lain kecuali satu, untuk menuju majelis ilmu, dan memang dia betul-betul ingin ya, mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semua nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam tentunya kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, ya, suri tauladan kita, yang mana dengan diutusnya beliau ya, insya Allah kita jadi ya, dikeluarkan ibu ya dari masa jahiliyah di juhala, dari masa kegelapan. Dengan diutusnya beliau kita bisa tahu mana halal mana haram. Dengan diutusnya beliau sempurnalah akhlak kita, sempurnalah iman kita. Beliau tiada lain adalah baginda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sholawat ini senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga-keluarga beliau ya, biidznillah, khususnya kepada kita semua Bapak-Ibu sekalian yang masih setia mengikuti risalah beliau. Nanti di yaumil qiyamah kita mudah untuk masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini waktunya tidak banyak ya, karena nanti kita akan lanjut kajian lagi ya. Tapi izinkan saya sedikit ingin membahas yang berkaitan tentang masalah kematian. Saya tidak fokus bagaimana cara menjadi jenazahnya ya, karena kita semua ini calon jenazah ya, nanti akan ketemu waktunya sendiri-sendiri gitu.
Ya, dan insya Allah ya kita semua sudah memahami Bapak Ibu sekalian ya, namanya kehidupan ini ya inilah memang dinamika kehidupan. Siapapun kita, sehebat apapun kita, ya kita nanti akan ketemu satu titik yang namanya walikuli umatin ajal. Ya, setiap umat itu punya ajal. Apa ajal itu pada zaman sekalian? Ajal itu adalah batas umur. Ya. Dan kalau ajal itu sudah sampai di hadapan kita, la yastakhirun wa la yastaqdimun, tidak bisa ditakhir, tidak bisa dipercepat. Gitu. Ya tepat ajal itu Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan kita ini memang berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini Ibu-ibu sekalian berjalan di masing-masing takdirnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan memang itulah tadi saya bilang, itulah dinamika kehidupan ya. Kalau saya boleh pakai bahasa dalam Al-Qur'an ya, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi memang sama Allah memang sengaja kehidupan ini disilih bergantikan gitu ya. Ada yang lahir, nanti ada yang mati. Terus memang seperti itulah kehidupan baru sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sore hari ini ingin fokus bagaimana kemudian kita menjalankan suatu amalan yang mana amalan ini sebetulnya sering kita jumpai, bahkan pasti akan kita jumpai Bapak Ibu sekalian, yang mana amalan ini tanpa disadari sebetulnya mampu dan bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sering mendengar bahwa ada fulan bin fulan atau fulana bin fulana meninggal dunia. Ya. Dan itu memang suatu yang pasti Ibu sekalian. Tapi di balik musibah kematian itu ada peluang amal soleh apa sebetulnya yang mampu kita manfaatkan sehingga kita mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya sampai dibahasakan kalau orang-orang sekarang, ya jangan sampailah kalau ada orang yang mati, ya mohon maaf seperti binatang sudah mati dikuburkan begitu saja. Setelah itu sudah, ya kan ada bahasa seperti itu. Tapi subhanallah ternyata dalam Islam Bapak Ibu sekalian, ini Islam mengatur bagaimana kondisi manakala ada saudara muslim kita, ada saudara kita yang meninggal. Ternyata ada peluang amal soleh yang bisa kita lakukan, dan ternyata peluang amal soleh itu bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau minimal punya keutamaan faedah yang sangat besar. Itulah yang disebut dengan namanya takziah Bapak Ibu sekalian. Ya, takziah. Ya, apa itu takziah Bapak Ibu sekalian? Itu ya. Mungkin sebagian dari kita agak asing, ada yang sudah familiar dengan bahasa ini. Takziah ini secara umum sebetulnya secara bahasa adalah bagaimana kemudian kita mengunjungi saudara muslim kita, wabil khusus gitu ya, keluarga dari saudara muslim kita yang kemudian dia baru ditinggal meninggal atau ditinggal mati oleh saudara muslimnya Bapak sekalian ya. Ini namanya takziah ya, berkunjung pada orang yang kemudian tertimpa pada musibah ya. Kalau lebih umum lagi, takziah itu bukan hanya terhadap orang yang sudah mati, keluarga yang sudah mati. Tapi kalau kemudian kita punya saudara mungkin sedang sakit di rumah sakit, di rumah ya, kemudian kita berkunjung, bermaksud apa? Untuk menghibur ya, karena dia dalam keadaan susah, dalam keadaan ditimpa musibah gitu ya, dan kita ingin bermaksud apa? Menyambung silaturahim dengannya ya, ingin bermaksud apa? Menghibur, karena memang suasana sedang tertimpa musibah, sedang sakit ya, sedang ditimpa cobaan ya, apalagi khususnya mungkin keluarga yang sedang kita datangi ini Bapak Ibu sekalian, dia sedang apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, telah meninggal salah satu keluarganya. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan takziah Bapak Ibu sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya coba mengumpulkan beberapa dalil-dalil dan ternyata sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan orang-orang yang sudah keluarganya meninggal atau keluarganya sakit ya. Kalau sore ini saya fokus bagaimana kemudian kita mengunjungi bertakziah kepada saudara-saudara muslim kita yang memang dia baru saja ditinggal salah satu keluarganya meninggal dunia gitu ya, atau ditinggal mati misalkan. Saya coba kumpulkan satu persatu, ternyata subhanallah luar biasa keutamaan-keutamaannya ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah pahami kalau ada saudara muslim kita yang meninggal,
Ya, siapapun kita, termasuk kita ini Ibu, kalau kita mati besok suatu saat, besok, lusa, pekan depan, atau tahun depan, atau hari-hari yang akan datang, hak kita semua sama. Ya, kita sepakati itu. Ya, seorang muslim manapun yang dia meninggal dalam keadaan Islam, muslim gitu ya, sholat tidak sholat, ya, beriman tidak beriman, kalau dia kemudian meninggal dalam keadaan dia Islam, maka kita wajib untuk apa? Memberikan haknya. Haknya insya Allah sudah umum semua. Ya, apa itu 4 hak yang wajib kita berikan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah memandikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Mengkafani. Ya. Kemudian yang keempat, mensolati. Dan yang terakhir adalah menguburkan. Keempat hak ini sebetulnya hukumnya adalah fardu kifayah. Bisa menjadi fardu ain manakala seseorang di antara kita tidak ada yang memberikan haknya. Itu ya. Jadi ada saudara muslim kita yang meninggal, misalkan Ibu sekalian ya, saya sedikit mau buka dimai sedikit ini ya. Ada saudara muslim kita yang meninggal, terus kemudian di antara kita semua ini punya kewajiban. Semua wajib untuk menangani, memberikan haknya tadi. Tapi manakala di antara kita semua ini ada salah satu saja di antara kita mampu memberikan 4 hak tadi, maka hukumnya berubah menjadi apa? Fardu kifayah. Maksudnya apa? Ketika sudah ditangani oleh salah seorang saudara muslim kita yang lain, maka kita semua sudah gugur kewajibannya. Jadi tidak perlu lagi rebutan gitu ya. Saya mandikan, saya ngapain, tidak perlu, karena kewajibannya sudah gugur. Cukup salah satu di antara kita. Lantas bagaimana Ustaz misalkan kalau di antara kita tidak ada yang mengurusi atau kemudian menunaikan haknya, maka ini hukumnya adalah fardu ain, kewajiban dari kita masing-masing. Dan naudzubillah sampai kemudian kita sama sekali tidak mau memberikan haknya, gitu ya, maka ini akan menjadi mudarat yang besar, gitu ya, khususnya akan menjadi dosa yang besar di antara kita. Dan ini insya Allah kita sepakat Ibu ya, sepakat memang semua hak muslim seperti ini. Dia beriman tidak beriman, dia sholat tidak sholat, dia puasa tidak puasa, selama dia saudara muslim kita, dia bersyahadat, itu saudara kita. Ya, tidak mengenal sukunya, tidak mengenal rasnya, gitu ya, atau istilahnya tidak mengenal bagaimana pemahaman agamanya, gitu ya. Walaupun nanti kita akan masuk pada bab-bab kalau dia kafir bagaimana, dia non muslim seperti apa, gitu ya, itu penanganannya berbeda-beda. Itu sepakat Bapak Ibu sekalian. Ada yang lebih menarik Ibu sekalian adalah bagaimana kemudian perilaku kita atau kemudian tindakan-tindakan kita manakala keempat hak ini sudah kita tunaikan, sudah kita mandikan, sudah kita kafani, sudah kita sholatkan, sudah kita kuburkan. Lantas setelah itu seperti apa? Gitu ya. Ternyata ada peluang-peluang soleh, amal soleh tadi yang kemudian ternyata bisa kita manfaatkan. Inilah kita sebut dengan apa, Ibu sekalian, dengan bertakziah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu salah satu atau indikator kemudian keutamaan lah ya, keutamaan yang pertama yang kemudian manakala kita ada saudara muslim kita meninggal, terus kemudian kita berkunjung gitu ya untuk memuliakan itu. Sebetulnya takziah ini Ibu sekalian, ini berangkat dari satu hadis Nabi. Hadis ini insya Allah sahih Ibu sekalian, manakala ada saudara muslim kita dan para sahabat pada satu namanya Ja'far gitu ya, Nabi SAW mengatakan ya, isnahu li Ja'far ta'amah, tolong kalian semua para sahabat buatkan makanan untuk keluarga Ja'far ya, fa innahum ma ja'asghaluhum, karena sesungguhnya keluarga Ja'far itu sedang ditimpa suatu musibah yang sangat merepotkan gitu. Maka dari sini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa inilah yang disebut dengan takziah. Bagaimana ada saudara muslim kita tertimpa musibah, suatu cobaan, terus kita datang. Hadirnya kita ke keluarga yang sedang ditinggal mati oleh saudara muslim kita inilah yang disebut dengan takziah gitu. Ya. Dan ini ternyata memiliki banyak keutamaan Ibu sekalian, itu ya. Salah satunya yang pertama, manakala seseorang itu bertakziah ke rumah duka gitu ya, dan ini insya Allah sudah sering kita lakukan Ibu sekalian ya, maka siapa yang kemudian bertakziah ke rumah duka salah seorang saudara muslimnya yang sedang ditimpa musibah, maka Allah akan memberikan pakaian kemuliaan di hari kiamat ya. Ini berdasarkan
dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ibnu Majah di nomor 1190. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu subhanahu min hulali karamati yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang mukmin yang kemudian dia bertakziah, ya, berkunjung kepada saudaranya yang tertimpa musibah, ya, walaupun di sini global gitu ya, bisa mungkin karena kita berkunjung bertakziah karena dia sakit, atau mungkin berkunjung karena dia sedang keluarganya meninggal gitu ya. Kasallahu subhanahu min hulali karamati yaumal qiyamah, maka Allah yang maha suci akan memberikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat kelak. Nah, ini salah satu, ini yang pertama Ibu ya, keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hanya datang ya. Bahkan mungkin kalau kita tanpa sadari, kehadiran kita itu secara tidak langsung memberikan support, memberikan semangat terhadap saudara-saudara muslim kita. Ya, mendoakan, ya. Karena apa? Memang saudara muslim kita ini sedang apa, Bu? Kalau misalkan dia sedang mati lah, keluarganya ada salah satu mati, ini kan masalah nggak ringan, ya. Ditinggal orang yang paling kita sayangi itu berat ya. Jangankan kita, Rasulullah sendiri manusia yang paling mulia, paling baik gitu ya, akhlaknya. Tapi beliau juga manusia biasa gitu ya. Beliau ketika ditinggal istrinya meninggal, beliau sedih juga ya. Ditinggal Khadijah meninggal, ya. Ditinggal putranya Ibrahim, beliau menangis juga, ya. Jadi memang dalam Islam itu, ketika kita ditinggal saudara muslim kita, ditinggal kerabat kita, keluarga kita, kita sedih, menangis, itu hal yang boleh, itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah yang berlebih-lebihan. Makanya kalau mau kita baca dalam surat Al-Baqarah ya, kadang sering saya baca itu di ayat 152 ya, 152, 153, 154 gitu ya. Ya, Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin, kata Allah. Ya, Allah pasti akan menguji dengan rasa takut, al-khauf, ya, rasa kekurangan, rasa kubur, rasa lapar gitu ya. Kemudian kalimat Allah apa? Wa basyirus sabirin. Ya, sabar, kabarkanlah pada orang-orang yang kemudian memiliki kesabaran tadi itu. Karena memang Allah tahu kita kalau ditinggal orang kita sayang itu berat ya. Bahkan saking beratnya kita kalau ditinggal orang kita sayangi itu, sampai ada dalam salah satu hadis itu Nabi sampai dibentak itu. Ya, karena orang biasanya kalau memang dia sudah dalam keadaan dia sedih gitu ya, ujian, dianggap ujian ini adalah ujian yang berat gitu ya, biasanya sulit untuk berpikir secara bersih. Nabi pun pernah dibentak sampean. Pernah suatu ketika dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, ketika ada salah seorang wanita, dia menangis di sisi kuburan Nabi, di sisi kuburan anaknya, ya. Dan kemudian datanglah Nabi SAW dari belakang. Diingatkan oleh Nabi SAW, ya, kenapa engkau bersedih gitu ya. Tapi si wanita tadi tidak tahu kalau yang menegurnya adalah Nabi SAW. Dibentak oleh si wanita tadi. Siapa Anda? Anda lebih baik pergi dari sini. Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi diam dan Nabi pergi. Karena memang Nabi memahami betul. Ya, sehebat apapun kita Ibu, sekuat apapun, kalau kita ditinggal orang kita sayangi, pasti sedih juga. Sudahlah, pasti sedih. Makanya Nabi pada satu diam. Ya. Kemudian Nabi hanya menasihatkan Ittaqillah wasbir. Satu, bertakwa sama Allah, kemudian sabar. Ini memang sudah ketetapan. Ya. Ya, siapapun kita pasti akan menyusulkan seperti itu ya. Tadi saya bahasakan dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Memang dalam kehidupan ini memang sengaja sama Allah disilih bergantikan gitu ya. Dan ini memang sunatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan yang paling utama yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bertakziah ke rumah duka. Wah, ini luar biasa. Ini tanpa disadari kita kehadiran teman-teman kita, apalagi satu majelis seperti ini Bu ya, itu supportnya luar biasa. Secara tidak langsung membuat membuat semangat kita lagi, memberikan doa gitu ya. Karena tujuan utama bertakziah itu adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan. Menghibur di sini dalam arti kata ya bukan bernyanyi gitu ya, bukan kemudian tertawa-tawa, tidak, tapi bagaimana kemudian memberikan penguatan, kesabaran gitu ya, memberikan doa gitu. Nah, ini sunnah-sunnah seperti itu banyak sekali terus sekalian. Makanya Nabi SAW mengatakan
Ya, min hulali karomati yaumil qiyamah. Allah itu nanti hari kiamat akan memberikan pakaian kemuliaan. Ya, kemuliaan ini luar biasa kalau kita mau tafsirkan kata para ulama itu. Banyak sekali pahalanya tidak terhingga Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi ya biasanya sampai apa namanya kalau kita ngaji bab tazkiyatun nufus gitu ya. Biasanya kalau tidak tegur sapa semasa hidupnya gitu Bu ya. Terus kemudian ada saudara muslim kita tadi meninggal atau mati, dia biasanya itu yang bisa melunturkan perselisihan di antara mereka. Tapi kalau itu pun tidak mampu meruntuhkan perselisihan di antara mereka, ya sudahlah, berarti hatinya memang perlu apa Bu? Perlu diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking kerasnya gitu Bu ya. Ya karena memang kata Nabi tidak ada yang kemudian apa namanya istilahnya obat terbaik untuk meruntuhkan hati yang paling keras kecuali kematian. Kan termasuk salah satunya kemudian kita bertakziah itu adalah bagaimana supaya kita menjadikan pelajaran. Kita bertakziah selain mendoakan, kemudian menghibur keluarga yang meninggalkan, bagaimana terus kemudian kita bisa mengambil ibrah pelajaran itu. Ya Nabi mengatakan, ya aktiru dzikra ladzati ya'nil maut. Ayo perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan dunia. Nabi membahasakan dunia ini lezat. Ya, apa putusnya itu ya? Al-maut, kematian, Ibu sekalian. Nah, ini Nabi makanya kita diperintahkan untuk banyak takziah, datang takziah ini tadi supaya apa? Supaya kita bisa mengingat kematian. Ini loh suatu saat apa? Kita juga pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ketika kita bertakziah itu ya, kita tidak diperbolehkan bertutur kata kecuali perkataan yang baik. Dan kemudian banyak berdoa di sisi jenazah. Ya. Nah, ini terkadang mohon maaf, saya kadang melihat itu Ibu, orang bertakziah itu ya masih ada yang kemudian tidak memahami ilmunya, tidak memahami adabnya. Ya. Datang bertakziah masih ngomongkan masalah dunia. Datang bertakziah yang harusnya kita menghibur keluarga yang ditinggalkan terus mendoakan, kadang masih ghibah orang. Jangan Ibu. Apalagi naudzubillah sampai kita membicarakan aib dari orang yang meninggal. Ini kita tidak diperkenankan. Karena ini, mohon maaf, setiap ucapan, perkataan yang kita keluarkan, apalagi terhadap si mayit tadi itu dicatat oleh malaikat. Salah satu hadisnya adalah dari Abu Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jenazah dari Abu Salamah. Beliau mengatakan wa qad syaqara basaruhu fa'amadahu thumma qala innar ruha idza qubida taba'ahu al-basaru fadhaja an-nasu min ahli faqala. Beliau mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa inal malaika yu'minu ala ma taqulun. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW datang ke rumahnya beliau Ummu Salamah untuk melihat jenazah dari Abu Salamah. Kebetulan matanya dalam keadaan terbuka gitu ya. Lalu oleh Rasulullah SAW dipejamkan. Jadi makanya Bu biasanya sunnah yang paling utama ketika ada saudara muslim kita ya, itu mungkin ya, keluarga jenengan gitu ya, siapapun gitu ya, entah suami ya atau saudara siapapun lah gitu ya, yang memang dia meninggal, maka usahakan sunnah pertama dilakukan adalah memejamkan matanya. Biasanya ada yang matanya dalam keadaan terbuka. Jangan nunggu mudin Bu. Ya, mudinnya masih di luar sana enggak ketutup-tutup matanya. Jenengan bisa melakukan itu. Dan ini memang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejamkan saja sambil membaca doa apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Gitu ya. Pejamkan matanya gitu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila ruh telah dicabut, maka pandangan mata itu mengikutinya. Ya, biasanya itu ciri-cirinya orang kalau mau mati ya. Itu biasanya dia jangan heran kalau ada apa orang tuh lihat ke atas, pandangannya nggak jelas gitu ya, kosong gitu ya. Itu memang tanda-tanda memang nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mengikuti pandangan matanya kemana. Dan memang saya buktikan ketika saya ngurus jenazah gitu ya, ada sahabat keluarganya cerita ke saya. Saat itu apa namanya sebelum meninggal itu duduk ya, si fulani duduk
terus melihat pandangan ke lemari, ke atap rumah, dan itu rata-rata seperti itu. Hampir semua, dan saya akhirnya semakin mantap iman saya benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruh dicabut itu matanya sesuai pandangan, makanya kita diperintahkan apa? Untuk segera memejamkan matanya. Jangan dibiarkan, kasihan. Ya. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pandangan matanya begitunya. Dan maka keluarganya berteriak secara kaget dan takut. Kemudian beliau bersabda tadi, ini poin bahasanya. Beliau mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaika yu'minu 'ala ma taqulun. Ya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah sekali-kali kalian mendoakan saudaramu, melainkan doakanlah dengan doa yang baik. Fa innal malaika, karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan doamu itu, dan senantiasalah bertutur kata yang baik. Nah, ini jelas. Jadi tolong kalau kita bertakziah, sudah, jenazah itu punya aib seperti apapun, sejelek apapun, jangan dibicarakan lagi. Kasihan. Jangan sampai datang takziah masih ngomong iki dhek duwe utang ben ambek aku. Sudah, itu urusan ahli warisnya. Kasihan. Karena kita pun ingin suatu saat kalau kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ingin dibicarakan baik-baik. Nah ya kan? Dan ini sahih loh. Ada hadis lain kemudian menguatkan dari Rasulullah SAW ketika ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat, ada jenazahnya orang kafir lewat. Orang kafir lewat, terus kemudian si sahabat kita ini, Pak, sahabat Rasulullah SAW, memang dongkol, jengkel sekali sama orang kafir ini. Pas lewat, macam-macam keluar, kebun binatang keluar semua. Wah, kamu dulu begini-begini. Apa kata Rasulullah SAW? Wajabat, ucapanmu itu telah diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan, terus sampean takziah, terus ngomong yang jelek-jelek tentang jenazah. Alamat takulun, kata Nabi, itu diaminkan oleh malaikat. Ya, malaikat sudah tidak mau tahu lagi. Pokoknya setiap pembicaraan apapun yang ada dalam lingkup jenazah di rumah duka itu diaminkan oleh malaikat. Maka kita disunahkan apa? Tolong bicarakanlah yang baik-baik. Kalau memang tidak ada yang baik-baik, lebih baik diam. Doakan saja. Karena kita juga berharap ya, suatu saat kalau kita mati kan kita didoakan Bu yang baik-baik, ya. Ya toh, kita berharap seperti itu Ibu sekalian. Kasihan ya jenazahnya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan doa kita diaminkan oleh malaikat, dan beliau berdoa, Allahumma gfirli abi salama wa rafa' darajatu fil mahdina wa khluf fi akibihi fil ghabirihi wa gfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Beliau berdoa secara tegas ya. Beliau mengatakan seperti doa tadi gitu ya, sambil menyebut nama Abu Salamah. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang memperoleh petunjukmu, dan gantilah dia bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Ya, kemudian ampunilah beliau, dan ampunilah semua orang-orang yang senantiasa mencintai Engkau, wahai Rabbuna wa ta'ala, semesta yang menguasai alam semesta ini. Hadis ini riwayat Muslim ya, diriwayatkan Imam Muslim dan disahihkan oleh An-Nawawi Bu ya, di nomor 223. Ya. Ini pelajaran ini. Kadang kan gitu Bu, ada apalagi mohon maaf orang kalau bertakziah itu ya, nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kita masih banyak gitu. Niatnya baik gitu ya, untuk supaya keluarganya ini nggak kesepian ya. Tapi di luar ya naudzubillah apa Bu? Ya kalau malam melekan main gaple. Ya. Apalagi naudzubillah sampai minum khamr lagi. Waduh, inilah memang kurangnya adab bertakziah seperti ini. Nggak usah dipungkiri, banyak Bu seperti itu. Atau minimal ya melek saja sampai besok pagi, nggak ada manfaatnya gitu. Ya, cangkruan di depan gitu ya, malah mengganggu akhirnya. Padahal kita disunahkan apa? Mendoakan. Ya doa tadi termasuk ucapan-ucapan yang baik-baik. Sampai datang ke rumah bertakziah itu cara yang baik-baik. Ya. Nggak ada cerita terus kemudian sampai saat ini bicarakan jelek-jelek terus besok nggak kembali panjenengan, enggak. Ya. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Balasan kebaikan itu sesuai dengan ya kebaikan pula ya. Jadi monggo apa yang jenengan tanam hari ini sampean tuai untuk hari esok. Itu memang sudah sunatullah secara hukum kita, Bapak sekalian. Hukum agama kita seperti itu. Ya. Sampai Nabi mengatakan al jazaa'ul min jinsil amal. Balasan itu sesuai kadar perbuatan.
Ayo kita ingin akhir hidup kita husnul khotimah, ya perbanyak juga Bu, kita mendoakan orang-orang saudara muslim kita sebagai husnul khotimah. Insya Allah akan kembali pada diri kita gitu. Ya. Karena memang ya tidak sedikit Bu kita jumpai kasus di masyarakat, ya, di tengah-tengah jamaah kita yang memang apa ya tidak bisa jauh-jauh akhir hidupnya sebagaimana dia hidup gitu. Nah ini yang makanya kita khawatirkan Ibu sekalian, karena kita bukan hakim, ya baik buruknya saudara kita itu bukan kewajiban kita yang menghakimi gitu ya. Orang yang paling buruk sekalipun itu masih berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa yang baik-baik, berucap yang baik-baik. Dan itu yang diharapkan agar kita kemudian bisa menggapai Bu? Tadi ya, keutamaan bertakziah sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya. Setelah pertama bertakziah, ya hadir ke rumah orang yang ditinggalkan tadi Ibu ya. Kalau dia kematian gitu ya, itu Allah akan berikan pakaian kemuliaan. Kemudian yang kedua, tolong kalau bertakziah tidak usah ngomong yang aneh-aneh kecuali ngomong yang baik. Ya, Islam mengajarkan itu juga ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim falyukrim jaro ya. Kemudian falyakul khairun aw liyasmut. Tolong berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, auliyasmut, diam. Nah Islam sudah mengajarkan itu. Karena memang ya syaitan itu juga banyak Bu di sekeliling kita itu ya. Ngomong nanti yang bermacam-macam terus akhirnya terlepas gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Ibu sekalian adalah takziah yang bisa kita manfaatkan juga adalah kita mensolatkan jenazah dan mengantarkan ke makam. Nah ini penting sekali Ibu ya. Biasanya kita memang kalau ibu-ibu itu ya para ulama beda pendapat ya, mengatakan boleh tidak hanya untuk mengantarkan ke makam gitu ya. Ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan mubah itu boleh gitu ya. Saya masih belum masuk ke sana. Kita fokus dulu ke masalah sholat jenazah ya, karena kalau sholat jenazah ini insya Allah ya mutlak Bu ya, semua boleh gitu ya, baik di rumah baik di masjid, monggo kalau kita punya kesempatan ini luar biasa Bu ya. Ya, sholat jenazah ini disyaratkan untuk mendoakan dan memohon ampunan untuk si mayit. Ya, hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollu ala sahibukum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatlah kamu untuk kawanmu. Ya, maksudnya yang sudah meninggal tadi, Ibu sekalian. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazah hatta yusolli alaihi falahu qirat wa man syahida hatta tudfan kana lahu qirat. Ya. Beliau mengatakan barang siapa yang melayat ya tadi bertakziah gitu ya ke jenazah lalu mensolatinya, maka orang itu mendapatkan satu qirat ya. Dan barang siapa melayat hingga mengantarkan ke makam, maka baginya mendapat 2 qirat. Ini sudah umum ya insyaallah ya. Kemudian ada orang yang bertanya, "Qila ya Rasulullah, berapa 2 qirat itu?" Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab 2 qirat itu kurang lebih sebesar 2 buah gunung Uhud ya. Ya, dengan yang sudah pernah ke Mekah Madinah pasti sudah tahu ya gunung Uhud sebesar apa gitu ya. Nah, yang menariknya Ibu sekalian tadi adalah Nabi menjamin memberikan pahala siapa yang kemudian sholat jenazah gitu ya. Dia datang bertakziah. Tadi berarti kan sudah berurutan ya. Tadi dia kalau pertama bertakziah saja sudah mendapatkan pakaian kemuliaan ya. Kemudian dia bertakziah, tidak ngomong yang aneh-aneh saja gitu ya, itu juga sudah memberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah sudah selesai sampean bertakziah, sampean ikut sholatkan Ibu. Ya, ini pahalanya 1 qirat. Ya, 1 qirat itu ya jenengan browsing aja sekarang. Gunung Uhud sebesar apa? Ya seperti itu pahalanya jenengan. Ya, itu. Tapi kalau jenengan sampai ke makam gitu ya, mengantarkan sampai berkuburan itu pahalanya 2 qirat. Ya. Nah, ini sekarang baru kita masuk bagaimana ya Pak wanita boleh tidak ibu-ibu gitu ya. Memang saya pribadi ikut pendapat wanita sebenarnya tidak perlu ikut ke makam Ibu ya, lebih baik jangan gitu ya, karena memang hadisnya tegas dari Rasulullah SAW gitu. Beda antara mengantarkan ke kuburan, memakamkan ya jenazah, dengan ziarah kubur, ini beda ya, harus dibedakan Ibu. Ya, kalau ziarah kubur itu boleh saja, kapan saja, silakan saja. Dengan mau ziarah kubur gitu ya, silakan saja. Memang itu kata Nabi diperintahkan kita sebagai apa? Pengingat kematian. Ya. Nabi SAW dulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang silakan ziarah. Tapi tidak usah aneh-aneh.
ndak usah minta berkahnya, ndak usah ngalap berkahnya, ndak usah minta doa terhadap mayat, justru kita yang mendoakan. Nah, sekarang banyak orang dibalik, cari berkahnya itu orang sudah mati ndak bisa lagi kita minta berkahnya. Ya, yang ada malah justru mayat itu minta keberkahan dari kita. Kita yang masih hidup, kita yang masih sholat, kita yang masih puasa, masih beramal soleh, doakan untuk si mayat. Ya, jelas kalau ziarah kubur silakan saja gitu ya. Walaupun tetap ada ulama yang kemudian melarang gitu ya, cukup mendoakan. Tapi silakan saja. Saya boleh berpendapat seperti itu. Saya mengikuti pendapat yang seperti itu. Tapi untuk yang bertakziah sampai mengantarkan pada pemakaman, ini yang lebih baik ditinggalkan. Itu lebih baik ya. Karena memang ada ulama mengatakan sampai tingkat haram. Karena memang tidak ada peruntukannya. Ya, jadi cukup jenengan misalkan kalau mau bertakziah ke rumahnya ya sudah. Sampai saja sampai disolatkan, itu sudah. Insya Allah itu sudah apa ibu? Sudah cukup pahalanya. Ya, walaupun sampean pengen menambah pahala lagi, tapi memang terhalang dari hadis Nabi SAW, ya sudah. Ya, Allah lebih mengetahui terhadap apa yang tidak ketahui. Itu lebih aman ibu sekalian gitu. Jangan memaksakan datang ke kuburan, karena memang banyak mudorotnya ibu. Banyak sekali mudorot. Wanita kalau ke kuburan ikut dalam menguburkan gitu ya, mohon maaf. Ya, selama ini yang saya lihat itu memang justru menghambat terkadang itu. Ya. Dan memang Nabi dari dulu memang tidak boleh. Kalau di Mekah itu kan juga gitu. Di Baqi itu kan rata-rata orang-orang itu kan tidak ada ibu. Wanita boleh di sana ikut pemakaman. Bahkan sudah petugas ya diserahkan pada petugas kan seperti itu. Dan itu memang dari zaman Nabi SAW sudah seperti itu. Nabi memang melarang wanita untuk ikut ke makam untuk menguburkan itu. Jelas ibu ya. Cukup sampai dengan mensolati saja. Nah untuk cara mensolatinya insya Allah kita sudah paham semua ya. Mensolatinya adalah 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca suratul Fatihah ya. Takbir yang kedua baca sholawat Nabi. Sholawatnya yang seperti apa Ustaz? Banyak sekali. Baca sholawat Ibrahimiyah, sholawat dalam sholat itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dan takbir ketiga membaca doa untuk si mayit ya. Sebetulnya cukup mendoakan Allahumma, laki perempuan sama saja sebetulnya. Allahumma firlahu warahmu wa'afi wa'fu anhu. Tapi hanya kemudian dari para ulama mengganti ya kata Allahumma firlahum jadi Allahumma firlaha kalau perempuan ya. Ya, bagaimana kalau jenazahnya lebih dari 1 misalkan ya, saya beberapa waktu lalu mensolatkan jenazah sampai 2 sekaligus di sini karena waktunya bersamaan ya kita jejerkan saja gitu ya, lihat posisinya. Kalau sama-sama laki ya disejajarkan ya, kalau dia laki dan perempuan ya posisinya saya mensolati di laki-laki di kepalanya ya, terus perempuan agak dinaikkan sehingga dipas di perutnya ya, baca doanya secara jamak saja secara umum ya, Allahumma firlahum warahmu dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat ya, ini disunahkan baca doa lagi ya, Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau tidak hafal boleh diganti Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak hafal juga diam ya, setelah itu salam gitu. Nah salam pun ini juga para ulama beda pendapat ya. Ada yang salamnya cuma sekali, assalamualaikum warahmatullah ya, ada yang 2 kali setelah itu assalamualaikum warahmatullah. Jangan menyalahkan kalau ada imam terus salamnya cuma sekali, assalamualaikum warahmatullah. Sudah, karena memang seperti itu juga ada dalilnya. Jadi kan perhatikan kalau di Mekah ya, imam Mekah Madinah itu kalau salat jenazah itu salamnya cuma sekali, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu memang ada dalilnya seperti itu. Ada yang kedua keras, assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua sir secara pelan. Ya, ketiga-tiganya ini boleh ibu sekalian dan kita tidak boleh menyalahkan. Ya, saya pernah sekali dulu mensolat jenazah di sini. Ya salam saya cuma sekali. Gitu. Sekali. Ya, yang kedua saya sengaja gak sirkan gitu ya. Saya menunggu reaksi jamaah, ada yang bertanya enggak kan? Ternyata benar ada yang tanya, Ustaz kok salamnya cuma sekali? Ya, akhirnya saya jelaskan bahwa memang itu dibenarkan, boleh. Jadi jangan kaget, apalagi dianggap sesat. Tuh ini imamnya sholat jenazah kok cuma 1 kali salamnya? Tidak ada sesat, itu memang boleh. Yang sesat itu kalau sholat jenazah sholatnya dijaharkan, ada ruku, ada sujud. Nah, ya, jadi masalah gitu ya. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, sholat jenazah ini juga sebagaimana kalau kita lakukan untuk sholat gaib. Sholat yang jenazahnya nggak jelas di mana. Ya, jenazah mungkin kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal laut gitu ya. Ya, yang memang dia tidak ditunaikan haknya gitu ya. Ini maka boleh dilaksanakan sholat sholat gaib. Nah ini memang tidak sembarangan bu ya, nggak sembarangan. Jadi memang harus ada keterangan gitu ya, keterangan bahwa memang kayak kemana ya jenazah ini kok nggak jelas gitu ya. Jangan kemudian jenazahnya ada misalkan di luar pulau gitu ya, terus kita mau sholat jenazah
Ya ini juga tidak boleh gitu ya. Kecuali di sana benar-benar memastikan apa? Apa Ibu? Tidak ada yang menunaikan haknya. Ya. Jadi sholat gaib itu dilaksanakan kalau ada saudara muslim kita meninggal, terus kemudian apa? Jenazahnya tidak ditunaikan haknya, tidak dimandikan, tidak dikafani, ya, tidak disolatkan, tidak dikuburkan. Nah, ini baru. Ya. Dalilnya sahih gitu, dalilnya dari Raja Najasyi saja sebetulnya. Jadi Nabi SAW itu Ibu dulu keluar mengajak para sahabat, ayo kita semua berkumpul di tanah lapang gitu ya. Terus kita sholat 4 kali takbir gitu ya. Karena sesungguhnya saudara muslim kalian saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Raja Najasyi ini beliau pemimpin besar dan beliau meninggal tapi dalam keadaan Islam dan tidak ada yang tahu. Jadi rakyatnya, masyarakatnya nggak tahu. Tapi Nabi SAW tahu. Maka Nabi mendoakan karena pada saat itu Raja Najasyi juga tidak dikuburkan secara Islam, tidak dimandikan, tidak dikafani gitu ya. Karena Nabi tahu, maka Nabi mendoakan sholat jenazah atau sholat gaib tadi itu sekalian. Jelas ya dari sini Ibu ya. Itu yang keempat Ibu ya. Sekarang yang kelima. Bagaimana Ustaz kalau misalkan kita tidak kebagian Ibu ya. Tidak kebagian sholat jenazah gitu ya. Saya dari luar kota, saya nggak sempat bertakziah, maksudnya mengikuti rangkaian tadi itu ya. Termasuk saya juga tidak sempat untuk sholat jenazah ya. Kira-kira gimana Bu solusinya? Solusinya adalah kita boleh Bu datang ke makamnya, kita sholat di makamnya. Satu-satunya sholat yang boleh dilaksanakan di kuburan hanya sholat jenazah ya. Saya ulangi, satu-satunya sholat yang boleh dilaksanakan di perkuburan itu hanya sholat jenazah. Dan itu pun mohon maaf para ulama sangat ketat sekali Bu memberikan persyaratan ya. Banyak beda pendapat. Ada yang mengatakan ya kalau masih pada hari itu silakan, kalau sudah lebih dari 1 hari tidak boleh. Ada mengatakan maksimal 3 hari ya. Ini ketat sekali Ibu sekalian gitu ya. Ya, atau mungkin dia harus disolatkan di perkuburan karena memang kondisi darurat. Mohon maaf kayak kemarin pandemi ya, Covid. Ya, saya itu Covid itu nyolati di kuburan banyak sekali sampai jam 2 malam. Ya, saya ingat sekali pada bulan Juli 2021. Ya, itu saya banyak sekali itu sampai Bu Imam itu. Saya banyak sekali yang normal, yang yang Covid gitu. Mulai dari permintaan memang dari jamaah yang saya kenal itu sampai ada yang memang tetangga itu ada itu. Bahkan saya jam 3 malam pintu rumah digedor, Ustaz minta tolong di mana Babat Jerawat. Saya berangkat ke sana juga. Nah, disolatkan di sana karena memang protokol pada saat itu. Maka ini boleh. Tadi makanya saya bilang satu-satunya sholat yang boleh dikerjakan di pemakaman, di kuburan hanya sholat jenazah. Dalilnya apa? Ibu sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata ada seorang wanita hitam atau seorang pemuda penjaga masjid ya. Ketika Rasulullah SAW tidak melihatnya, beliau menanyakan kepada para sahabat ya, kemudian para sahabat menjawab bahwa orang itu telah meninggal tadi ya Rasulullah. Jadi Nabi melihat biasanya ada ibu-ibu ini biasa berisikan masjid, lah kok hari ini tidak kelihatan gitu, kemana? Kemudian ditanya para sahabat, kemudian para sahabat menjawab ya Rasulullah, seseorang itu tadi meninggal tadi pagi gitu. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahu saya kan itu? Ya, nampaknya mereka menganggap kematian orang itu ya Mas. Jadi memang para sahabat itu menganggap, ya ngapain saya harus ngomong ke Anda ya Rasulullah? Ini kan tidak penting gitu loh, ya kan? Kecuali yang meninggal Abu Bakar, sahabat-sahabat besar itu cuma mohon maaf yang berisi masjid. Ya tidak jelas lah pemuda ini gitu ya, atau ibu-ibu ini gitu. Jadi kami rasa Anda tidak perlu tahu ya Rasulullah kan gitu. Ya, kemudian beliau bersabda, tolong tunjukkanlah kepada saya di mana kuburannya. Ya, kemudian para sahabat menunjukkan kepada beliau kuburannya, lalu beliau mensolatinya. Kemudian beliau bersabda, kuburan ini sangat gelap bagi penghuninya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerangi setelah aku sholat tadi. Ya, jadi boleh Ibu. Ya, sholat itu kalau di kuburan bagaimana sholat jenazah saja. Ya kan ada ruku, tidak ada sujud ya. Yang ada kiblat sudah langsung sholat saja. Ya, itu boleh. Walaupun tadi saya bilang ya ada beberapa ulama yang memberikan persyaratan ya.
Kalau masih hari itu silakan ya. Ada yang mengatakan ya maksimal 3 hari gitu ya. Gitu. Nah ini banyak sekali Ibu ya. Ya Ustaz, ya saya tidak dapat kebagian, ya sudah tidak apa-apa. Kan kewajiban Anda juga sudah gugur. Ya. Kan hukumnya tadi berubah jadi fardu kifayah, kan sudah ada yang mengurusi ya, ada yang mensolati ya. Cukup Anda kita doakan saja Ibu. Gitu. Tapi kalau jenengan memang masih punya kemauan ingin sholat silakan saja gitu ya, kalau memang memungkinkan gitu ya. Tapi kalau memang sudah jangkanya lama, hampir 1 minggu lebih, ya sudah tidak usah ya. Lebih baik kita mendoakan saja gitu. Itu yang kelima sekalian. Kemudian yang keenam ya, memohonkan ampun bagi jenazah setelah dimakamkan. Nah ini penting ya, penting sekali ya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak sepakat, tidak sepaham dengan saya masalah ini ya. Kita itu kalau ada saudara muslim kita yang meninggal ya, kita itu disunahkan setelah dikubur ya, itu disunahkan untuk mendoakannya, bukan diajak ngomong ya. Saya tadi bilang saya mohon maaf kalau ada yang tidak sepaham, karena memang ada saudara-saudara muslim kita yang masih punya keyakinan jenazah kalau sudah dikuburkan ya itu ditalkin. Pernah dengar istilah talkin? Ya, talkin itu mengajari orang yang sudah meninggal tadi. Ya, sebenarnya talkin itu dilaksanakan sebelum seseorang itu meninggal. Ya bahasa Nabi itu apa? Lakitanu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal itu dengan apa? La ilaha illallah. Jadi sebelum orang itu dicabut nyawanya, kita talkin, kita ajari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan setelah orang itu mati terus dikuburkan, terus mohon maaf biasanya ada mudin bawa buku, terus dia ngomong, biasa kalau di kampung-kampung Bu itu pakai bahasa Jawa. Nanti kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, ya jawaban Allah ya. Siapa nabimu, jawaban Nabi Muhammad ya. Nanti kalau ditanya apa agamamu, ya agamamu Islam. Tidak seperti itu ya. Saya sampai mikir, loh mudin ini ngajari, loh mudinnya sendiri belum tentu bisa jawab besok ya kan? Kok ngajari seperti itu? Ini kuyonan saya itu. Tapi mohon maaf, karena memang tidak disunahkan seperti itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sahih itu adalah kita mautakum la ilaha illallah. Ayo ajarkan, tuntunlah orang yang mau meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi orang kalau meninggal itu Bu, ojo dijak ngomong siapa nih. Ojo mati sih menir janjian arep luar kota, jangan. Ingatkan Allah, banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berat la ilaha illallah, karena mohon maaf ya, orang yang mau meninggal itu Bu, mengucapkan la ilaha illallah enggak segampang kita masih sehat seperti ini. Sulit Bu. Bukan sulit lagi, sulit. Susah. Jangan sekarang masih bergaya, gampang Ustaz, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, sampai terus ngerasa susah. Orang mau mati itu, waduh. Karena dalam hadis lain dikatakan orang yang ketika akan dicabut nyawanya, mohon maaf, itu bukan hanya malaikat yang di hadapannya, tapi syaitan itu juga ada di sekelilingnya Bu, untuk mengalihkan apa? Ucapannya, mengalihkan pandangannya, supaya manusia ini apa Bu? Tergelincir, sehingga akhir hidupnya bukan kalimat la ilaha illallah. Makanya kan jaminan Nabi apa Bu? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga. Enak Bu, hadisnya jaminannya luar biasa. Tapi mohon maaf, nanti kalau jangan ada di posisi itu tidak gampang. Tidak gampang. Maka ya harus dibiasakan sejak sekarang. Yang terbiasa pun juga tidak gampang. Kembali lagi ya, kita dianjurkan, disunahkan untuk memohonkan ampunan bagi jenazah yang sudah dikuburkan. Jadi kalau setelah dikuburkan Ibu, dikuburkan gitu ya, sunnah Nabi itu apa Bu? Ya, pertama kalau di situ memang ada mudinnya, itu ya monggo memberikan nasihat. Ya, nasihat untuk dirinya pribadi, untuk yang hadir gitu ya, dan mengingatkan kematian. Kemudian yang kedua apa? Istaghfiru li akhikum. Apa Bu? Istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk apa? Jenazah tadi ini. Itu sunnah Nabi. Jadi Nabi ketika ada saudara muslim kita meninggal Bu, ada orang Islam yang meninggal gitu, sahabat-sahabat Nabi. Nabi berdiri di samping ini Bu, apa? Nisannya itu. Ya Nabi berdoa, mendoakan. Setelah itu sudah. Jadi tidak lagi ditalkin itu. Ya tadi saya bilang itu masih banyak itu. Di tempat istri saya masih seperti itu Bu, kemarin.
Ya sudah saya doa saja, saya tinggal. Sampai subhanallah luar biasanya Bu. Saya pernah cerita ya di pertemuan berapa waktu lalu itu ya. Malah di salah satu adat gitu ya, atau mungkin kebiasaan di suatu tempat gitu ya. Itu kalau ada yang meninggal Bu, itu setelah mereka pulang dari pemakaman itu malah masak tumpeng Bu. Enggak tahu, pernah dengar dengan ya? Ya, itu ada Ibu. Saya sampai mikir ya Allah loh, ini dalam keadaan dia sedang musibah seperti ini gitu ya. Kok kober gitu loh, bahasa orang Surabaya, kok sempet gitu ya gitu. Dan itu di sana Bu menjadi kewajiban. Itu menjadi kewajiban di sana Bu. Ada daerah-daerah itu jadi kewajiban gitu. Karena saya mikir loh, ini enggak apa-apa. Gitu. Kok ada seperti ini gitu. Dan saya enggak tahu asbab penusulnya apa gitu ya. Dan setelah saya dalami, saya telisik, ya katanya ya lagi-lagi itu pemahaman kebudayaan gitu ya. Ya, sudah saya tidak bisa ngomong tapi namanya kita bicara agama ya bicara dalil ya itu harus jelas itu. Ya, jadi jelas ya karena Nabi SAW istaghfiru li akhikum, ayo kalau kita sudah menguburkan saudara muslim kita ya kita diperintahkan Bu mendoakan ya mohonkan ampun ya karena kita ini manusia pun tidak ada yang luput dari kesalahan gitu ya, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kemudian yang terakhir Ibu sekalian mendoakan sesama muslim ya. Tadi secara khusus untuk jenazah, maka yang kedua adalah mendoakan untuk sesama muslim yang sudah meninggal, dan ini wajib Bu ya, bukan mendekati sunnah muakkad lah itu ya istilahnya. Jadi kita dianjurkan untuk banyak mendoakan saudara muslim kita dalam kondisi di makam itu bisa atau dalam kondisi apapun. Makanya kita sering mendengar ya ada ustadz atau kita mungkin dengan insya Allah hafal ya doanya, ya Allah maghfiril muslimina wal muslimat ya wal mu'minina wal mu'minat ya dan seterusnya Allah ya itu ya. Ya itu memang anjuran Bu, sunnah gitu. Karena kita juga ingin ya suatu saat Ibu kita mati ya kita juga didoakan oleh saudara-saudara muslim kita. Ya kita ingin juga suatu saat kalau kita mati ya kita juga banyak Bu ya yang melayat gitu ya bertakziah kepada kita. Semakin banyak orang yang bertakziah kepada kita, insya Allah itu nanti ya menjadi saksi juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya masih ingin bicara panjang Bu ya, tapi waktunya terbatas gitu ya. Selain kita harus persiapan di tabligh akbar. Monggo saya kasih waktu kalau mau ada yang tanya gitu ya, tanya yang puas supaya enggak jadi beban nanti gitu ya. Monggo silakan. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya agak banyak pertanyaan. Oh, enggak apa-apa. Pendek-pendek. Terima kasih. Sangat menarik sekali temanya pada sore hari ini Ustaz. Iya, Ibu. Ini mengingatkan kepada kita semuanya akan kematian. Ini yang pertama Ustaz, saya pernah mendengar pada waktu itu Mudin itu mengajak sholat pada si mayat. Tapi ada yang nyatuk satu orang, kenapa sholatnya dia dulu nggak pernah sholat? Itu bagaimana? Kemudian untuk yang tadi orang yang waktu tasya dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau buka aib yang bersangkutan. Nah itu apakah kata-kata yang diaminkan oleh malaikat itu ditujukan kepada orang berbicara atau kepada si mayat itu sendiri atau kepada keduanya? Pertanyaan kedua. Yang ketiga, mengapa kaum wanita itu tidak boleh ikut mengantar jenazah sampai di pemakaman? Terus yang terakhir tadi, ketika itu aja dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yang pertama adalah ada seorang mudin, ayo kita sholatkan untuk jenazah gitu ya. Tapi ada yang nyeletuk, lah Pak Mudin sampean sholati, wong gak tau sholat gitu ya. Ya, jadi memang itu benar, maksudnya benar ada permasalahan seperti itu ya. Gitu ya. Nah itu karena memang pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan itu menjadi turun ayat ya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84. Kalimat pertama sekali ayatnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Catat Bu ya At-Taubah ayat 84.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tusalli ala hadim minhum mata abadan wa la taqulu ala qabrih. Dan janganlah engkau wahai Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, dalam arti di sini mereka itu adalah orang-orang munafik. Ya, memang kayak tadi mungkin bahasanya, kenapa Bapak kemudian sampean sholat, ya wongnya nggak tahu sholat gitu. Dia menganggap bahwa orang ini, ibu, bapak, mohon maaf, nggak ada bapak di sini, mohon maaf, ya karena dia menganggap bahwa orang ini tadi tidak sholat berarti dia munafik. Tapi kita lihat dalil ini, ayat ini kepada siapa ditunjukkan? Kalau mau kita baca tafsir para ulama, ayat ini ditunjukkan ibu kepada, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya khusus pada Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Dan ini tidak berlaku untuk kita. Gitu. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan ini juga berlaku untuk kita, kan gitu. Tapi kita juga harus kita rincikan munafik yang seperti apa. Karena kriteria munafik itu banyak sekali. Bukan hanya kemudian ya tidak hanya meninggalkan sholat saja. Apa jaminan orang itu dia tidak pernah sholat sekali dalam seumur hidupnya? Apakah dia sekali saja melaksanakan sholat selebihnya tidak menjalankan, apa itu sudah dikategorikan munafik? Ini ada jaminan. Maka akhirnya para ulama memberikan ibu sekalian, memberikan solusi. Ya, tetap kita sholatkan ya selama selama tidak membebani yang lain. Dan itu juga menjadi kewajiban kita. Karena kalau kemudian kita tidak mensolatinya akan menjadi dosa. Karena itu tadi hukumnya itu awalnya fardu ain. Kita punya kewajiban semua. Tapi karena sudah yang mengurusi menjadi fardu kifayah, gitu ya. Nah, jangan misalkan meyakini tidak mau mensolati ya sah-sah saja, silakan saja. Ya, tapi ingat kita harus mempertahankan, tadi harus bisa mempertanggungjawabkan. Saya juga pernah ditanya pertanyaan serupa seperti ini. Saya bilang indikatornya apa orang itu munafik? Dan dia hanya berpegang tadi ayat Taubah ayat 84, dan saya berpegang pada penafsiran bahwa ayat itu khusus kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ibu ya, itu yang pertama. Yang kedua masalah apa tadi? Ya, ucapan memang secara khusus itu yang berkaitan tentang si mayit saja. Ya, karena ayat tadi jelas fa'inal malaikata alamataqulu. Karena ucapan kalian itu diaminkan oleh malaikat. Nah, malaikat ada di situ itu melainkan untuk mengaminkan semua pembicaraan yang ada tentang si mayit. Jadi makanya kita kalau takziah tolong jaga betul pembicaraan yang berkaitan tentang si mayit. Kecuali yang keluar dari lisan kita itu ucapan yang baik-baik saja. Ucapan yang baik-baik saja. Ya termasuk juga secara otomatis mohon maaf ya kepada keluarganya. Ya keluarga ditinggalkan kan sedang diberikan musibah ya. Ya tolong ucapkan yang baik-baik juga, gitu ya. Tapi secara khusus memang kepada siapa? Kepada si mayit saja. Kedua, yang ketiga apa tadi, Bu? Wanita secara hadis itu tegas dikatakan sebetulnya bahwa wanita diharamkan untuk ikut ke kuburan, Ibu ya. Ya tentu dampaknya secara khusus walau alam, tapi memang jelas banyak mudaratnya kalau wanita ikut ke makam gitu ya. Karena memang akan timbul banyak fitnah. Ya wanita itu kalau keluar rumah Bu, apalagi ke pemakaman itu, para ulama mengatakan itu akan timbul banyak fitnah nanti. Karena memang urusan yang berkaitan tentang pemakaman itu mohon maaf itu ya hanya urusannya laki-laki saja ya, bukan urusan wanita lagi. Wanita itu cukup dia mendoakan saja. Mari saya bilang khususnya sampai terakhir minimal dia mensolati saja. Ya. Para ulama menyampaikan wanita dikhawatirkan nanti kalau dia ikut akan terjadi banyak fitnah, banyak mudarat yang itu kemudian bisa mengurangi kekhusyuan ya. Istilahnya kesakralan dalam melaksanakan perkuburan jenazah. Rasa itu ya. Monggo yang lain. Iya, monggo, ngomong ingat. Untuk kalau ada yang meninggal, biasanya kalau masih ada sampai sekarang ya di kampung kita itu yang memasakkan itu biasanya para tetangga, mereka aksi semuanya. Biasanya ada tumpeng pungkur istilahnya. Tumpeng pungkur. Ditujukan untuk yang para yang mengantar jenazah nanti untuk setelah itu datang rumah untuk itu. Ya. Itu bagaimana? Ya. Jadi bukan dari yang keluarga besar, tapi justru aktivitas dari para tetangga semuanya biasanya. Ya. Iya, makasih. Iya benar, itu namanya itu tadi saya maksud tumpeng pungkur itu ya. Baik, kalau memang seperti itu keadaannya kita rincikan gitu. Pertama, kalau memang itu dibuatkan oleh tetangga, yaitu yang seharusnya.
Tadi dalilnya jelas, isna'u liali Ja'far to'ama. Tolong, kata Nabi, buatkan, ya kalian tolong buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'inama ja'asqaluhum, karena sesungguhnya keluarga Ja'far ini sedang ditimpa suatu musibah, suatu masalah yang merepotkan. Ya, itu memang seperti itu. Jadi saya bilang, sunnah takziah itu yang benar adalah kita tetangga, kerabat itu yang meringankan bebannya. Buatkan makanan, bawakan makanan, itu seharusnya seperti itu. Makanya kalau dulu tuh di daerah sini sebetulnya saya lihat masih ada sih Bu ya, masih ada misalkan datang takziah biasanya bawa beras Bu ya. Ya, itu masih ada Bu ya. Itu yang bagus seperti itu harusnya, meringankan gitu. Tapi mohon maaf ya, saya harus bawa ke sana ini. Biasanya Bu keluarga itu ya tadi memberatkan dirinya untuk apa? Membuatkan makanan. Ya ini yang tidak boleh. Saya pernah cerita ya, ada apa namanya, ada seorang ibu-ibu itu ya, istri dari seorang suami yang suaminya meninggal, dia karena menjadi kebiasaan adat istri ada di situ, terus dia wajib membuat makanan untuk tetangga gitu ya, ya tadi untuk acara 7 hari 40 hari dan seterusnya, sampai dia berhutang, terlilit hutang, akhirnya dia stres gitu ya, terus sampai akhirnya dia bunuh diri. Nah kalau seperti ini seperti apa kasusnya gitu ya. Jadi memang jelas kalau kemudian dia dibuatkan tetangganya silakan saja gitu ya, selama tolong jangan memberatkan apa, memberatkan si tadi sohibul gaib tadi ya, yang istilahnya menjadi tuan rumah yang sedang dalam keadaan susah gitu, kasihan gitu. Karena saya tahu betul gitu ya, ya di daerah-daerah khusus lah saya tahu Bu ya, itu kalau ada orang kematian mohon maaf sampai mudinnya itu Bu bisa beli rumah lo, ada Ibu seperti itu. Karena itu mohon maaf setiap malam ngasih amplop buat ustadznya tahlilan 7 hari 40 juta, nanti kemudian untuk 40 harinya bisa 50 juta sendiri, ada Ibu. Minimal walaupun tidak bisa beli rumah di bawahnya ada. Itu saya arahnya ke sana, dan itu yang harus kita hindari ya. Jadi takziah tadi saya bilang, takziah itu meringankan, jangan kemudian yang sedang musibah ini jadi berat gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi juga masalah ya mungkin setiap daerah kebiasaannya berbeda-beda Bu ya, ada yang tumpang pungkur tadi gitu ya, karena biasanya memang mereka memasakkan tadi kan untuk membantu juga apa tetangga ya, yang membantu proses apa pengurusan jenazah gitu ya, itu sah-sah saja silakan ya. Tapi yang penting yang saya tekankan jangan memberatkan apa keluarganya, kasihan keluarganya ya. Saya rasa gitu Bu ya. Monggo ada lagi, monggo. Ustaz, saya mau tanya, menurut saya janggal. Tadi Ustaz mengatakan bahwa sholat gaib itu dilaksanakan kalau jenazahnya itu tidak jelas, entah itu kecelakaan, entah apa. Cuman seingat saya waktu almarhum suami kan meninggalnya di sini ya Ustaz, di Surabaya. Cuman kok di kantor-kantor yang di Lombok, di mana-mana itu pada sholat gaib. Itu apakah tidak apa-apa Ustaz? Gimana itu? Ya kalau secara hukum tidak apa-apa ya silakan saja, tapi memang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi sholat gaib tadi kan saya jelaskan. Dalilnya adalah dulu ketika Raja Najasyi itu ya, ini seorang raja yang dia punya banyak masyarakat, punya istilahnya banyak kekuasaan gitu ya, tapi ternyata dia sudah Islam. Nah sudah Islam terus dia meninggal. Nah ketika dia meninggal kan 4 haknya tidak terpenuhi, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu masalah itu, makanya baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menunaikan tadi sholat gaib. Karena Nabi tahu Raja Najasyi tidak dikuburkan secara Islam, tidak ditunaikan 4 haknya, maka Nabi melaksanakan apa? Sholat gaib. Gaib itu karena tidak tampak. Ya pertama tidak jelas jenazah di mana. Jadi jelas gak jenazah kecelakaan pesawat Sukhoi misalkan, tafadhol kita sholat jenazah gitu. Tapi kalau ada, please, tidak usah. Cari amalan yang kemudian tidak jadi permasalahan. Apa? Doakan itu lebih aman ya, doakan itu lebih aman. Sholat pun yang kita lakukan itu kan isinya doa Bu. Makanya di sini Bu, saya sudah sepakat dengan dengan Ustadz Wahidin, selesai sholat jenazah tidak ada lagi doa. Selesai sholat jenazah tidak ada lagi doa. Loh kenapa Ustadz? Loh, Anda tadi sholat jenazah takbir ketiga, takbir keempat baca apa? Doa kan? Allahumma firlahu warahmuhan dan seterusnya. Takbir keempat apa? Allahumma la tarina dan seterusnya. Kan doa. Nanti sunnah Nabi itu ketika sudah dikuburkan tadi istaghfirul akikum, baru doa lagi.
Itu yang paling utama. Saya pernah berapa kali ya di daerah-daerah tertentu saya ngimami, loh Ustaz kok nggak didoakan? Saya bilang loh tadi Anda sholat itu ngapain tadi? Doa. Ya sudah. Ya walaupun ini juga tidak perlu dibesarkan, misalkan kalau mau didoakan lagi ya silakan saja. Tapi kan kita harus pahami esensi tadi berdoa itu apa ketika sholat. Yaitu tadi untuk apa itu? Untuk juga mendoakan jenazah tadi itu. Jadi tidak perlu lagi sebetulnya. Nanti kalau mengikuti sunnah Nabi, ya sudah. Nanti ketika di pemakaman, setelah dikuburkan, tadi makanya saya bilang jangan ditalkin lagi, doakan istighfiru li akhikum. Nabi biasa berdiri sebelah nisannya, memberikan nasihat, terus kemudian mengajak apa? Para sahabat untuk mendoakan istighfiru li akhikum. Seperti itu. Ustaz, kita kan tidak tahu Ustaz yang melaksanakan sholat doa itu. Apakah itu tidak ada pengaruhnya dengan jenazah? Insya Allah tidak ada masalah, tidak apa-apa. Mereka juga tidak sampai haram melakukan itu ya. Hanya saja apa namanya perbuatan itu tidak perlu dikerjakan gitu. Ya kan. Monggo. Ustaz, ibu saya itu kan sudah meninggal kurang 2 tahun. Iya, Ibu. Tapi sampai sekarang kok selalu ada di samping saya. Hah? Saya itu kayaknya ibu saya ada doa terus kenapa? Apa saya? Ya, jadi Ibu. Ya, kasih. Ibu monggo dibuka di surat Al-Mu'minun ayat yang 100. Surat Al-Mu'minun ayat 100 di akhir ayat Allah mengatakan wa mi waraihim ila barzakun ila yaumi yub'atsun. Mohon maaf, mayat atau ruh atau jasad tadi ya, jasadnya dia sudah dikubur, orang sudah mati jasadnya dikubur, ruhnya itu sudah di alam barzah ya. Jadi jelas itu ayat Al-Quran. Jadi tidak ada lagi ceritanya orang kalau sudah mati ya nanti 7 hari ya selama 40 hari Ustaz itu masih di atas genteng katanya. Nanti sebelum 40 hari per setiap hari masih bingung lihat HP-nya siapa yang pakai, mobilnya siapa yang pakai ya. Mohon maaf ini istri saya sudah dekat belum sama laki-laki lain? Tidak ada seperti itu Bu ya. Monggo jenengan buka surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa mi waraihim ila yaumi yub'atsun. Ya, itu dulu secara dalil seperti itu Bu ya. Yang kedua, ada kasus seperti itu. Gitu ya. Ustaz, ya jaro dikata-katai Ustaz. Ya banyak istighfar. Ya, kalau kita sudah memahami dalil yang pertama bahwa memang ruh nyawa itu sudah tidak ada lagi di dunia ya, berarti jenengan tanyakan jenengan siapa? Ya. Ya jadi tidak ada itu ya. Ya banyak istighfar, banyak mendoakan gitu ya. Saya tahu punya Bu Slamet tidak ada saya yang mensolati di sana. Saya yang mendoakan di barat tuh ya Bu Slamet ya. Saya di barat tuh. Kan sama ibu-ibu juga waktu itu kalau nggak salah saya mensolati sholat jenazah itu ya. Jadi ya banyak istighfar saja, banyak istighfar, dan yang paling penting banyak mendoakan ya. Insya Allah itu yang ya lama-kelamaan nanti akan jadi terbiasaan gitu ya. Saya rasa itu. Monggo ada lagi Ibu? Ya. Oh. Ya, untuk gini. Itu bacaan doa itu bisa digunakan dalam segala suatu pengurusan jenazah. Jadi mulai memejamkan mata, kemudian apa namanya memandikan jenazah gitu ya, membaca Bismillah wa ala, ya saya ulangi, Bismillah, dicatat Bu, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa nanti kalau nggak bisa. Bismillah wa ala milati Rasulillah. Bismillah wa ala milati Rasulillah ya. Ya sama-sama Ibu. Ada lagi? Tadi tidak jadi ditanyakan ini tadi pertanyaan tadi pagi. Siapa yang berhak menentukan penguburan? Ya wis. Insya Allah nanti disambung di lain waktu Bu ya. Memang kalau menyangkut masalah jenazah ini saya memang sangat menarik dan banyak sekali Bu ya. Ya, makanya besok-besok kalau saya melakukan Masjid Al-Ikhlas mengadakan ini Bu, pelatihan perawatan jenazah, ikut Bu datang. Memang tahun kemarin sempat kita ngadakan tapi khusus ada di Remas Bu, beberapa masjid itu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita adakan lagi Bu ya. Nanti kita berikan sertifikat juga, hadir Bu gitu. Karena nanti supaya apa namanya banyak mudin-mudin baru Bu. Jadi biar tidak bergantung ke saya saja.
Nanti saya tidak laku. Baik, ibu-ibu sekalian, saya rasa cukup ya. Ini sudah semakin mepet dengan maghrib. Saya ulangi, monggo nanti bisa melanjutkan kajian malam hari ini. Tabligh akbar, insya Allah pembicaranya adalah Ustadz Abdul Azin LCMA Hafidhullah Ta'ala. Insya Allah kajian setelah sholat maghrib nanti ya, sampai dengan sholat isya nanti insya Allah ya. Dan kemudian akan berlanjut. Saya rasa demikian ibu sekalian, ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, meridhoi setiap aktivitas kita, menistiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan bidilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa inna fi sakaratil maut. Allahumma taqabbal lana du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka as-sami'u du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.